Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini, untuk kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur nomor 1. Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini bertemakan jalan bahagia. Paulus menyebutkan dalam Roma pasal 4 ayat 6 bahwa orang yang bahagia adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Catatan sejarah dari orang-orang percaya mengungkapkan bahwa bahagia adalah ciri utama mereka. Ciri utama orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang diekspresikan melalui sukacita. Termasuk ketika menghadapi penganiayaan, mereka menderita tetapi bahagia dan bersukacita. Perkataan Kristus yang mengatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Menjadi nyata dalam hidup mereka. Tapi banyak dari kita tidak mengalami hal serupa. Kadang-kadang kesedihan dan sungut-sungutlah yang mewarnai hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, pemazmur mengungkapkan rahasia di balik itu adalah hidup orang benar. Orang benar akan selalu bahagia di setiap musim kehidupannya. Orang benar akan tetap bersukacita walaupun keadaan tidak berpihak kepada mereka. Pemazmur juga mengumpamakannya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang mana ia menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Tak hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada jaminan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lalu, bagaimanakah menjadi orang yang dibenarkan? Pasti kita timbul pertanyaan seperti itu. Nah, pada malam hari ini dalam Alkitab atau firman Tuhan yang sudah kita baca menyebutkan bahwa seseorang itu dibenarkan bukan karena perbuatan baiknya, tetapi semua karena imannya. Iman kepada Yesus Kristus, beriman kepada Kristus, yang artinya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepadanya. Salah satunya dengan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Jelas di ayat yang kedua di situ dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman-Nya berarti menjadikannya
sebagai standar hidup. Dengan demikian, kita akan disebut orang-orang yang berbahagia karena hidup di dalam kehendak-Nya. Berbahagia pada situasi apapun adalah ciri kita orang beriman, ciri kita orang yang percaya kepada Allah. Sebaliknya, karena iman pada Allah lah kita disebut orang yang berbahagia. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan setiap kita dan terus memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia di dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk boleh terus menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mencintai firman-Mu dan merenungkan siang dan malam. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.